semuanya, perkenalkan nama saya Klasya Presinta Mariska, dan di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama adalah tutorial fungsi frontliner, yang kedua adalah proses penanganan tamu, dan yang ketiga adalah proses penanganan komplain tamu. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya. Yang pertama, saya akan menjelaskan fungsi dari seorang frontliner. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu frontliner. Frontliner adalah seseorang yang bertugas biasanya dalam perusahaan di bidang jasa maupun perusahaan perbankan. Nah, frontliner ini bertugas untuk melayani customer secara langsung. Karena melayani customer secara langsung, maka seorang frontliner harus memberikan service excellence atau pelayanan prima. Di antaranya adalah memperhatikan cara greeting terhadap tamu yang datang. Jika ada tamu yang datang, maka seorang frontliner harus memberikan salam. Contohnya selamat pagi atau selamat siang Bapak Ibu, menyesuaikan dengan waktu di mana sang tamu itu datang. Yang kedua adalah menanyakan keperluan sang tamu. Contohnya, selamat siang Bapak atau selamat siang Ibu, ada yang bisa saya bantu? Atau selamat siang Bapak, ada keperluan apa Bapak kalau boleh saya tahu? Di mana seorang frontliner harus tetap memperhatikan intonasi dan juga memperhatikan mimik wajah yang mana amatlah penting dalam pelayanan prima. Selanjutnya, yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana proses penanganan tamu. Nah, biasanya setiap tamu yang datang ke perusahaan akan menerima service excellent. Nah, entah itu dari frontliner tersebut yang biasanya adalah customer service ataupun teller, atau bahkan resepsionis, atau dari satpam. Loh, kok satpam? Iya, satpam juga bisa memberikan pelayanan prima. Misalnya dengan satpam berdiri depan pintu masuk dan membukakan pintu kepada setiap tamu yang masuk, itu sudah termasuk dengan pelayanan prima. Nah, setelah si tamu ini datang, maka dia akan menghampiri meja resepsionis. Dan setelah tamu datang, maka tugas resepsionis adalah meminta sang tamu untuk mengisi buku tamu. Untuk sesudahnya, jika buku tamu sudah diisi, maka si resepsionis akan memberikan kartu tamu. Seperti itu. Setelah sang tamu diberikan kartu tamu, maka resepsionis akan menghubungi sekretaris. Dan proses menghubungi ini melalui telepon. Jadi nanti setelah sekretaris menerima telepon dan teleponnya berarti sudah tersambung, maka si resepsionis akan memberikan telepon tersebut kepada sang tamu, di mana sekretaris akan menanyakan tentang keperluan sang tamu tersebut kepada pimpinan. Nah, setelah si tamu memberikan keterangan tentang ada keperluan apa, maka tugas sekretaris yang selanjutnya adalah menghubungi pimpinan. Di sini, pimpinan punya dua opsi. Apakah pimpinan bersedia untuk menemui sang tamu atau tidak bersedia menemui sang tamu. Di sini, jikalau sang pimpinan bersedia untuk menerima sang tamu, maka sekretaris harus hampiri si tamu untuk mengatakannya ke pimpinan. Seperti itu. Nah, sekretaris ini dalam mengantar tamu kepada pimpinan punya dua opsi juga. Bisa sekretaris datang langsung menghampiri tamu di ruang resepsionis, atau di sekretaris meminta kepada resepsionis untuk mengarahkan si tamu untuk menuju ke ruangannya sebelum akhirnya diantarkan ke ruangan pimpinan. Seperti itu. Setelah sang sekretaris dan tamu sampai ke ruangan pimpinan, maka tugas sekretaris sekarang adalah memperkenalkan tamu kepada pimpinan. Setelah proses perkenalan selesai, maka sang sekretaris mengundurkan diri. Nah, sebelum mengundurkan diri, si sekretaris biasanya menanyakan kepada pimpinannya apakah ada keperluan lain yang bisa dibantu atau tidak. Jika tidak ada, maka sekretaris akan langsung mengundurkan diri. Seperti itu. Nah, kalau sang pimpinan tidak bersedia untuk ditemui, maka tugas sekretaris adalah memberikan alasan yang logis atau masuk akal kepada sang tamu, juga dengan memperhatikan perasaan sang tamu agar tidak tersinggung. Seperti itu. Dan
Juga tugas sekretaris adalah membuat agenda pertemuan kapan kira-kira pimpinan bisa menemui sang tamu. Seperti itu. Proses penanganan komplain yang pertama adalah kita menerima keluhan dengan baik. Maksudnya di sini adalah kita harus mengerti bagaimana atau seberapa mendesaknya komplain dari pelanggan tersebut, seolah-olah kita ikut merasakan ketidaknyamanan atau hal semacamnya yang berkaitan dengan komplain pelanggan, seperti itu. Nah, yang kedua adalah menanggapi komplain dengan cepat. Contohnya di sini misal ada di suatu hotel ada seorang tamu atau pengunjung yang merasa komplain dengan kamar yang dia booking, misalnya kamarnya AC-nya tidak dingin, seperti itu. Nah, maka begitu komplain diterima, maka pihak perusahaan harus langsung cepat dalam menangani komplain, karena penting untuk tidak membuat seorang customer ataupun tamu menunggu terlalu lama, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah memberikan solusi yang efisien. Dalam contoh yang saya sebutkan, misal AC-nya kurang dingin, maka perusahaan akan menghubungi pihak terkait yang bisa atau handal dalam mengurusi permasalahan alat AC seperti itu. Namun jika misal pada saat itu di perusahaan orang yang terkait tidak ada seperti itu, maka sang penerima komplain ini harus memberikan solusi yang efisien. Maksudnya gimana? Misal kalau seorang yang mengatasi masalah tersebut harusnya ada di tempat tetapi tidak ada di tempat, maka solusinya adalah seperti ini. Mohon maaf Bapak atau Ibu, saat ini tugas terkait sedang tidak ada di tempat. Apakah Bapak dan Ibu mau untuk mengganti kamar, berpindah kamar seperti itu? Yang mana itu lebih efisien daripada harus menunggu sang petugas pengurus AC ini datang, seperti itu. Oke, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Semoga penjelasan dari saya boleh bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Selamat sore.